Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, pada hari ini seperti biasa ibu akan memberikan materi selanjutnya. Materi kita sebenarnya sekarang tentang format membuat absolut. Sebelum ibu jelaskan latihan yang ada di LKS kalian halaman 7, halaman 14 latihan 7, ibu menjelaskan dulu tentang format sel absolut. Karena di sini agak berbeda dari latihan-latihan kamu yang sebelumnya. Nah, Ibu akan berikan sampel dari video ini, maka nanti kamu akan bisa menyelesaikan latihan 7-mu. Oke, sekarang kita bahas dulu apa yang disebut dengan format absolut. Kalian bisa lihat ya, materi kita adalah tentang format absolut. Apa itu sel format absolut? Nah, format sel absolut itu adalah suatu bentuk sel yang digunakan untuk mengunci. Mengunci ini artinya kalau kita kunci sebuah tempat, tentunya dia tidak bisa dibuka. Nah, jadi kalau kita tidak kunci, otomatis dia bisa dibuka, kan itu bahasanya. Sedangkan kalau di Excel ini, dia mengunci sel agar sel itu tidak berpindah-pindah. Seperti untuk mengunci sel di sini, kita menggunakan format dolar, lambang dolar. Atau kalian silakan mengetik di keyboard lambang dolar. Jadi kalau kita berada di sel F5, kita kunci dia, maka nanti lambang dolarnya menjadi dolar F, dolar 5. Nah, kalau kita masukkan ke dalam perhitungan Excel, misalnya di sana kita mau mengalihkan sebuah sel H2 dikali C2, apabila sel C2 itu aja kita kunci dengan mengetik lambang dolar, maka maka lambang sel itu berubah H2 dikali dolar C dolar 2. Yang berubah C-nya aja, H2-nya tidak. Kenapa? Karena sel ini aja yang kita blok nanti. Kita blok, kita tekan lambang dolar. Kayak ini F5 kita blok, kita tekan lambang dolar, maka dia berubah dolar F dolar 5. Sedangkan H2-nya nggak berubah, kenapa? Karena nggak kita blok dan tidak kita tekan lambang dolar. Yang kita tekan lambang dolar hanya C2. Ini contoh dalam bentuk selnya apabila kita melakukan perhitungan pada format sel absolut. Nah, untuk membuat lambang absolut itu kita harus blok dulu selnya, terus kita klik lambang dolar yang pada keyboard kalian. Nah, atau bisa kalian lakukan alternatif F4 sebanyak 1 kali. Jadi kamu blok dulu, kamu tekan pada keyboard tombol F4 sekali, otomatis nanti sel kamu berubah lambang dolar, lambang dolar. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu, udah Ibu jelaskan materi ini, Ibu mau memberikan contoh dulu yang sederhana agar kalian paham. Nah, contohnya begini. Sekarang Ibu buatkan contoh yang simple dulu. Nah, misalnya Ibu berikan contoh nomor, nama, tahun lahir, umur. Ini tahun sekarang. Tahun sekarang ini sengaja Ibu berikan di luar. Di luar dari tabel dari yang ada. Ini dia. Jadi dia berada di sel di luar. Sementara tabel ini isinya nomor, nama, tahun lahir, umur. Jadi berdasarkan tahun ini, tahun sekarang 2020, dan tahun lahir kalian contohnya, maka otomatis kita akan tahu dulu dia sudah berapa tahun. Nah, kalau kita ngitung yang biasa, perumusan Excel yang sebelumnya tanpa ada format absolut, maka rumusnya adalah sama dengan 2020 berarti sel D2, selnya kan yang diklik, dikurang sel C4 karena tahun lahirnya berada di sel C4, 2011. Jadi 2020 dikurang 2011 hasilnya berapa? 9. Benar, dia 9 tahun, artinya dia sudah 9 tahun. Apabila kita sudah dapat 1, biasanya kan kita copy paste atau kita autofill dengan mengklik lambang 9, angka 9, mencari lambang tanda tambah, kita tarikkan. Nah, kenapa hasilnya salah? Kita cek lagi. Kalau ini kita klik selnya, kita klik. D2 kurang DC4, benar. D2 dikurang C4, benar. Sekarang kita cek lagi selnya, yang kedua. Kita double klik. Sekarang dia bilang D3,
kok D3? D3 itu isinya umur dikurang dengan 2007. Nggak bisa umur dikurang C5 2007 karena yang satu teks, yang satu angka. Kenapa teks? Karena D3 itu isinya umur dikurang dengan 2007. Nggak bisa. Jadi sementara kita kan maunya dapat satu, dapat semua. Maka inilah fungsinya tadi rumus absolut. Jadi D3 ini biar dia tidak berubah, dia biar dia tetap berada di sel D4 kayak gini. D2 tetap berada di C2. Kalau ini kan dia berada di D3, harusnya di D2 yang kita mau kurang. Salah kan? Nah, sekarang kita contoh yang ini lagi. D4 dikurang C6. C6-nya benar. Tapi D4, kenapa D4? Karena dia tadi berubah. Jadi D4 itu isinya 9. 9 dikurang 2008. Hasilnya menjadi min 199. Oh salah Bu. Ya iya salah. Karena selnya salah. Karena D-nya di D4. Harusnya D tadi tetap di D2. Karena angka patokan kita adalah 2020 dikurang 2008. Karena kita pakai autofill hasilnya salah. Sementara yang ini lagi terakhir. D5. D5 isinya value. Value dikurang 2020 otomatis ya. 2010 otomatis ya tetap salah. Jadi biar dia tidak salah, maka pada awal kamu mengetikkan rumus seperti umur ini, maka D2, karena D ini yang berada di luar sel, kan D ini cuma satu sumber. Semuanya mengurangi umur dikurang tahun lahir. Umur dikurang tahun lahir, umur dikurang tahun lahir, dan umur 2020 dikurang tahun lahir. Tahun lahirnya boleh beda-beda, asal tahun patokan ini atau 2020 tidak boleh berubah. Tetap berada di sel D2. Makanya D2 ini nggak berubah-berubah. Kita wajib kunci yang tadi Ibu bilang dengan menggunakan fungsi absolut. Kita blok D2 ini, kita cari F4. F4 di keyboardmu, perhatikan. Klik satu kali. Nah, setelah kamu klik, maka berubah D2 menjadi dolar D, dolar 2. Inilah hasilnya yang sudah kita absolut. C4 nggak perlu diabsolut, cukup D2. Kenapa D2? Karena cuman D2 saja yang perlu kita tetapkan rumusnya nggak berubah. Yang tadi Ibu bilang, dimanapun tahun lahirnya berapapun dia, tetap mengurangi dari tetap dikurang dari tahun 2020. Jadi 2011, 2007, 2008, 2010 nggak boleh ada pergerakan atau tidak boleh dikunci. Yang dikunci hanya sel asli, bukan sel asli, sel patokan agar dia tetap berada di 2020. Sekarang Ibu enter. Hasilnya benar 9, tapi coba kita autofill ke bawah. Nah, benar kan? 2020 dikurang 2007 hasilnya 13. 2020 dikurang 2008 dia 12 tahun. 2020 dikurang 2010 dia 10 tahun. Sekarang kita cek rumusnya di angka 13. Kita double klik, maka dia otomatis juga di D2. D2 di sini. Kalau tadi kan salah tuh D3 umur. Nggak boleh jadi D3, tetap berada di sel 2. Maka D2 inilah yang hanya kita kunci. Kita cek lagi yang angka 12. Nah, D juga sama, tetap berada di D2. Tapi C6-nya tetap berubah. Karena dia mengurangi 2008. Sekarang kita cek lagi angka 10. Tetap D2, C7 tetap tetap ambil dari 2010 karena C7-nya yang berubah, D2-nya tidak berubah. Jadi itulah yang dimaksud dengan absolut. Jadi sel absolut ini sel yang harus bersifat tetap. Berapapun dia tetap ini saja yang kita patokkan atau kita kalikan atau kita kurangkan atau kita berdasarkan perhitungan. Nah, kalau kamu sudah perhatikan ini baik-baik, maka kamu bisa contoh, misalnya dengan nama E. Dia lahir 2005. Nah, sekarang kita pakai yang otomatis dapat kan. Kalau kita pakai rumus sama dengan 2020 dikurang 2005. Nah, Kak mungkin kan kita satu-satu, maka D2 ini adalah harus diabsolutkan lagi. Tekan F4. Tekan F4. Nah, dolar D, dolar 2. Tapi C8-nya tidak perlu karena 2005 itu bersifat berubah-ubah. Nah, otomatis begitu. Nah, tapi kalau kamu dibuat
Misalnya di sini 2020 dikurang dengan 2005 tanpa pakai absolut, benar. Tapi pada saat kamu buat di sini 2020, kamu copy, hasilnya value. Kenapa value? Tadi Ibu bilang karena dia bukan D2 tapi D3, umur lagi. Jadi salah, tetap di D2 tapi kita absolutkan lagi. Tekan tombol F4. Nah, itulah yang benar. Salah. D2 2020 kurang 2020, benar. Hasilnya ya 0 kan? Nah, kalau ini 2022, salah Ibu tadi, bukan 2002. 18 tahun. Paham ya? Paham ya kalau kamu pakai absolut dan tidak pakai absolut. Misalnya kalau kita nggak pakai absolut, ini yang pakai absolut ya. Ini yang pakai absolut, ini yang tidak pakai absolut. Nah, benar sih yang pertama. Jadi pada saat kita autofill, dia ada yang salah. Karena apa? Karena kalau yang ini benar, selnya dikunci. Kalau yang ini salah, karena selnya tidak dikunci. Dia sudah berubah-ubah. D3, D4, D5, D6, D7. Karena kita padahal salah langkahnya. Tetap kita mengurangi dari D2. D ini adalah sebagai kuncinya. Jadi tak boleh berubah. Nah, inilah perbandingan antara yang tidak absolut sama yang absolut. Kalau ini adalah sel yang benar, yang ini yang salah. Semoga kalian bisa dapat membedakan mana sel yang salah, mana sel yang benar. Ya. Nah, ini yang salah, ini yang benar. Nah, untuk latihan kalian selanjutnya, kalian bisa lakukan di sheet 1. Nah, contohnya ini Ibu sudah lakukan latihan 7. Hasilnya tadi kan dia adalah C7 isinya jumlah jam dikali dengan sewa per hari. Sewa per hari ini Rp185.000. Nah, Rp185.000 ini wajib kita absolutkan. Kenapa? Karena berapapun jumlah jamnya, jumlah jamnya kan boleh berubah-berubah. Boleh 234, boleh 24, boleh 29. Asalkan dia tetap mengalihkan sewanya berapapun tetap Rp185.000. Kalau kamu sudah mengalihkan gini, C7 kali D4 biasa, sudah dapat, tapi pada saat kamu autofill ke bawah, hasilnya ada yang value. Kenapa? Kalau kita cek satu-satu, karena bukan C7 lagi, jadi C8. Sementara dia, walaupun dia jamnya berubah, tetap dikalikan dengan sewa per jam. Nah, makanya ini disalahkan. Kita tetap kalikan ini, dan ini harusnya diabsolutkan gitu. Enter. Jadi dapat 1, dapat semua. Gitu. Ini belum Ibu absolutkan, harusnya ini diabsolutkan dulu, tekan F4. Dolar D, dolar 4. Jadi 185.000 saja yang dikunci. Untuk C2, C7, C8, C9 sampai C16 tidak perlu dikunci karena jumlah jamnya memang berubah-ubah. Ya, nah kalau ini tinggal sum, pakai sum. Ya, auto sum dari C7 sampai C16 benar, D7 sampai 16 benar ya. Ini ya, enter otomatis dapat. Inilah hasilnya. Nah, sebelumnya nanti kalian tolong perhatikan dulu ini sheet yang di sini. Pahami ini dulu, baru kalian kerjakan sheet yang ini. Jadi untuk latihan 7 kalian kerjakan dulu, nanti pada latihan berikutnya baru kalian buat sheet 2-nya, contoh tanggal lahir. Jadi nanti kamu bikin aja contoh tanggal lahir, atau kamu bikin di sana tahun kelahiran siswa kelas 6, misalnya 6A. Ya, tahun kelahirannya beda-beda ya. Kamu bikinlah tahun kelahirannya beda-beda. Nah, di blok sampai E, kamu bikin merge cell.
Jadi ini umurnya umur yang absolut. Absolut. Nah, ini absolut. Nah, kalau yang ini umur relatif. Jadi ada dua ya. Nah, umur absolut, umur relatif, kamu bikinlah seperti ini, tidak usah dikasih warna, ini hanya sampel dari ibu aja. Buat aja novil, nanti kalian ganti novil, tulisannya jangan yang ini, buat aja ya. Nah, gitu. Nah, buat seperti ini ya, buat 10 nama, namanya terserah nama yang kamu masukin. Buatlah tahun lahirnya seperti ini, kamu lanjutkan saja terserah kamu. Jadi ada umur absolut, umur relatif. Kalau yang kita pakai ini umur absolut yang seperti yang benar, umur relatif ini umur yang salah. Ya, kalau dibikin begini. Jadi ada dua sheet. Oke, ini saja materi yang tentang latihan 7. Silakan dibuat. Ibu akan berikan masa tenggang yang lama, tapi tolong perhatikan video Ibu. Rata-rata kalian suka salah mengerjakan. Tidak perhatikan baik-baik video cara menggunakannya, sehingga kalian salah dalam mengumpulkan tugas. Tidak usah cepat-cepat, yang penting kalian siap. Dan jangan pula terlalu kelamaan sampai saat Ibu nilainya belum ada. Terpaksa Ibu chat lagi satu-satu. Ayo kerjasama yang baik lah, kalian sudah gede, sudah kelas 6. Baik, terima kasih untuk waktunya dan kesempatan kita bisa bertemu lewat materi ini. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik-baik, dengan baik dan benar. Terima kasih, salam sehat.